Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Dewan Pengurus SMK Raden Umar Said Kudus yang saya hormati, juga kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Agama Amitara yang saya hormati juga, kepada Bapak Waka Humas, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, dan Waka Sakras yang saya hormati, juga kepada Bapak Ibu Guru SMK Raden Umar Said Kudus yang saya hormati juga, kepada Bapak Kepala TU serta stafnya yang saya hormati, juga tidak lupa kepada anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMK Raden Umar Said Kudus yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum pengajian di bulan Ramadan ini dalam judul Malam Lailatul Qadar, marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bilisan alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan lahir batin, berupa iman dan Islam, kesehatan lahir batin yang sempurna sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini diberi kekuatan Allah mulai pagi hari sampai nanti menjelang buka puasa, dengan diberi kelancaran, dilipat gandakan amalan-amalan kita menjadi amalan yang makbulan, amin Allahumma amin. Serta sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabiul akhir zaman, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya, syafaat di dunia dan di akhirat. Semoga nanti kita di akhirat bisa ditolong oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan syafaat huzbannya. Amin Allahumma amin. Kepada Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, Pak Jumanto akan menyampaikan tentang malam Lailatul Qadar. Di sini juga ada suatu surat yaitu Al-Qadar yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul al-ayat. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai fajar. Jadi kepada Bapak, Ibu dan anak-anak sekalian, seakan-akan kita ini umat Nabi Muhammad SAW, umat yang terakhir ini mendapatkan
paket khusus, yaitu Lailatul Qadar. Umat yang terakhir, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, di samping fisiknya yang kecil-kecil, yang lemah, juga umurnya yang pendek-pendek, Rasulullah SAW yang kita tahu, yaitu umurnya 63 tahun, umatnya tidak lebih dan tidak kurang. Bila dibandingkan dengan fisik dan umur umat-umat Nabi sebelumnya, umat Nabi Muhammad kalah. Nampaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi suatu paket khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan suatu tanda ibadah, agar umat Nabi Muhammad SAW ini bisa mengejar ketinggalan pahala-pahala yang dimiliki oleh umat-umat terdahulu, yaitu umat Nabi terdahulu, supaya bisa mengumpulkan pahala sehingga sebanding, bahkan bisa melebihi pahalanya umat-umat terdahulu. Makanya Allah memberikan paket khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ini juga dikandung maksud agar Nabi Muhammad SAW dapat mencapai derajat yang khairul ummah, sebaik-baiknya umat. Waktu yang dipaketkan itu bernama Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Ini hanya paket khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, supaya kita semua umat-umat Nabi Muhammad SAW ini bisa memaksimalkan dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Di mana bulan Ramadan ini di situ ada malam Lailatul Qadar. Dan apakah Lailatul Qadar itu dinamakan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan? Karena pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum-hukum dan menjelaskannya, yaitu segala kejadian yang terjadi dalam satu tahun. Allah memperlihatkannya pada malam itu satu persatu dan memberitahukan kepada malaikat-malaikat yang bersangkutan, sehingga pada malam itu ada ketetapan di situ. Jadi satu tahun ini catatan dari Lauhul Mahfuz itu akan terlihat, sehingga ketika kita melaksanakan ibadah satu tahun itu, kita berusaha sepenuh hati dengan iman kita, dengan keikhlasan kita, mengharap pahala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan ditulislah semua amalan-amalan kita di Lauhul Mahfuz itu, akan diperlihatkan di malam Lailatul Qadar itu. Karena apa? Di malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, atau kurang lebih adalah 83 tahun lebih 4 bulan. Dengan nilai inilah insya Allah umat Nabi Muhammad SAW tidak ketinggalan dalam mengumpulkan pahala dengan umat-umat Nabi terdahulu. Karena kalau kita mendapatkan satu saja di bulan ini, satu tahun saja mendapatkan Lailatul Qadar, maka umur kita bisa sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Ini dihitung ibadah semua. Dan berapa ini kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar tiap tahun?
Ini kita tinggal mengalihkan berapa, sehingga akan bisa menyamai umat-umat Nabi terdahulu, bahkan Nabi yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam yang umurnya kurang lebih 950 tahun. Makanya ini ibaratnya adalah paket dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di malam Lailatul Qadar ini kita dilipat gandakan ibadah kita, pahala kita, bagaikan kita mendapatkan ibadah melebihi 1000 bulan kebaikannya, atau 83 tahun lebih 4 bulan. Dan bagaimanapun semua itu ada tanda-tanda Lailatul Qadar ini. Supaya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, ada tanda-tanda supaya kita nanti bisa berusaha maksimal untuk mendapatkannya. Dijelaskan dalam beberapa kitab, yaitu khususnya di sini kitab Irsyadul Ibad. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya malam Lailatul Qadar itu malam yang cerah. Cerah. Di malam itu langit cerah. Tidak ada angin, tenang. Jadi pohon-pohon ini tenang, seakan-akan ada yang ditunggu, yaitu tamu yang istimewa, menunggu paketan dari langit. Bukan paketan yang biasa Bapak Ibu guru atau anak-anakku sekalian pesan. Itu paket-paket jual beli dunia yang murah sekali. Ini paket khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita sudah 2/3 menjalankan puasa. Dan semoga di akhir 10 hari ini kita bisa memaksimalkan untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi langit itu cerah, tidak ada angin, tidak dingin dan tidak panas. Jadi sedang-sedang saja, suasananya enak, suasananya nyaman untuk kita bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam itu. Itulah tanda-tanda akan turunnya Lailatul Qadar. Langit tidak berawan, bersih. Walaupun gelap tapi kelihatan cerah dan bersih. Tidak ada hujan, gerimis pun tidak ada. Jadi tidak akan khawatir kalau di malam Lailatul Qadar itu ada hujan dan badai dan bencana yang lain. Tidak ada bintang-bintang yang berjalan lintang ngaleh, tidak ada. Banyak bintang-bintang yang tetap seakan-akan menanti ada tamu agung, ada yang tamu istimewa, pada menunggu siap sedia untuk menyambut Lailatul Qadar. Apalagi ada bintang jatuh, tidak ada. Dan tandanya pada pagi harinya matahari ini bersinar dengan bersihnya, bersinar dengan tidak panas, tidak menyengat. Jadi sinarnya itu tidak merah, tapi mungkin ya merah merona, jambon, kayak pipinya Bapak Ibu guru sementara Timar Saidin.
tampak terang putih kemerah-merahan. Seperti kalau digambarkan itu seperti pipinya istrinya Rasulullah. Ini yang diterangkan di kitab Irsyadul Ibad, hadis dari Tabrani. Bagaimana cara kita menghidupkan Lailatul Qadar setiap malam ini? Secara umum memang bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Namun malam hari bulan Ramadan pasti lebih utama daripada siang hari. Karena di malam hari ini banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Seperti Rasulullah menerima wahyu pertama juga di malam hari. Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril juga di malam hari. Juga Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu juga di malam hari. Serta peristiwa-peristiwa lain yang diceritakan atau dikitabkan dalam Islam. Dalam hal ini menghidupkan ini dengan cara kita melakukan hal-hal seperti dijelaskan di dalam suatu kitab, yaitu bagaimana cara kita menjalankan sholat di malam hari. Entah itu sholat tahajud, sholat tasbih, sholat hajat, atau sholat-sholat yang lain. Ini banyak dijelaskan supaya kita bisa menjalankan di malam di bulan Ramadan ini. Pastinya di malam hari ketika menjelang Lailatul Qadar. Selanjutnya, sejumlah kegiatan dan aktivitas dalam rangka menghidupkan malam Lailatul Qadar ini, selain sholat, apa yang bisa kita lakukan? Yaitu mencari nilai bulan 1000 bulan ini dalam rangka mencari 1000 yang lebih baik. Itu melakukan doa-doa setelah sholat. Makanya banyak diperbanyak doa ini. Kalau pas bulan Ramadan ini ada doa khusus yang dianjurkan Rasulullah ini, yaitu yang sering dibaca itu, yaitu doanya Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau menyukai kemaafan, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmizi dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi, ketika kita melaksanakan sholat dan berdoa ini, ternyata ini juga banyak tuntunan yang dijelaskan di suatu kitab-kitab yang dijelaskan para ulama. Dan kapan Lailatul Qadar ini? Di depan sudah dijelaskan bahwa Lailatul Qadar adalah saatnya sama dengan nuzulul Quran, yaitu tanggal 17 Ramadan. Sudah kemarin. Tetapi banyak beberapa hadis dari Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan dalam suatu riwayat yang dijelaskan atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya carilah dengan hati-hati sekali malam Al-Qadar ini di malam yang ganjil dari puluhan yang akhir dari bulan Ramadan. Jadi tadi kita ini sudah memasuki 2/3 dari malam-malam 10 terakhir ini. Kita cari malam-malam ganjil ini untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena dijelaskan malam-malam yang ganjil ini malam-malam berapa? Itu malam 21,
malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29 Ramadan. Nah, inilah yang dijelaskan supaya kita untuk memperbanyak amalan-amalan kita di malam-malam ganjil. Dan barang siapa yang mendirikan sholat pada waktu itu dengan iman dan ikhlas mengharap pahala dari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan dosa-dosa yang akan datang. Setelah dilipat gandakan pahala. Inilah yang dijelaskan di beberapa riwayat hadis. Siapa yang akan mendapatkan dan siapa yang akan ditemui Lailatul Qadar itu? Ini kepada bapak-bapak, ibu dan anak-anakku semuanya, marilah kita merenung siapa yang akan ditemui, siapa yang akan didatangi Lailatul Qadar ini. Kalau kita lihat Lailatul Qadar, malam keistimewaan, kita tampilkan sebagai tamu agung, tamu yang istimewa, pasti dia tidak menemui sembarang orang. Tidak semua orang akan ditemui atau akan dikasih, akan dijumpai malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu. Makanya kita, bagaimana ibadah kita di puasa ini, di bulan Ramadan ini, bagaimana ibadah kita, sholat kita di bulan Ramadan ini, atau amal-amalan yang lain, sudah pantaskah kita ditemui yang namanya Lailatul Qadar, diberikan kepada kita Lailatul Qadar, dikasih Lailatul Qadar untuk kita semua? Maka dipastikan ya, kalau kita ingin bertemu Lailatul Qadar, maka benar-benar menyiapkan diri untuk bertemu, maka kita bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita dengan beribadah semata-mata dengan iman dan ikhlas mengharap pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena Lailatul Qadar adalah sebuah keagungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan ditemuinya hanyalah orang-orang yang memiliki tadi nurani yang bersih, ikhlas dengan menyambut akan kehadirannya, dengan melakukan berbagai macam ibadah yang sesuai dengan keagungannya. Dan ini secara garis besar ada suatu hadis yang disampaikan dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu an dari riwayat Bukhari Muslim yang artinya Rasulullah SAW apabila sudah masuk 10 yang akhir pada bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan mengikat pinggangnya. Di sini dijelaskan mengikat pinggangnya itu tidak mendekati istri, menjauhi istri untuk berhubungan, supaya tidak mengganggu konsentrasi, fokus dalam ibadah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan Lailatul Qadar. Ini yang disampaikan Rasulullah kepada kita semua. Mari di bulan Ramadan yang kita tinggal beberapa hari ini, kita penuhi dengan berbagai macam ibadah, baik ibadah yang kepada Allah yang vertikal, hablum minallah, sholat, beramal soleh, sedekah, maka kita benar-benar mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Maupun kita beribadah sosial, hablum minan nas, sama manusia, saling mensupport, saling memberi semangat, saling mengingatkan dalam beribadah, dan saling mengingatkan dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Apalagi tidak ada seorang pun yang memastikan
bahwa tahun yang akan datang kita akan bertemu di bulan Ramadan lagi. Banyak sekali di bulan Ramadan ini, banyak dari keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita yang sudah meninggal, baru saja meninggal, bahkan besok-besok ada yang meninggal, belum sampai selesai bulan Ramadan tahun ini. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan ini dan bisa menghadapi, bisa bertemu bulan-bulan Ramadan yang akan datang. Dan pastikan bahwa tahun yang akan datang kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan, dan semoga kita dapat meraih keutamaan Ramadan dengan dapat meraih keutamaan Lailatul Qadar serta mendapatkan ampunan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kepada Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, ada beberapa yang harus kita ketahui atau kita simpulkan di bulan Ramadan ini. Dan ada rahasia dari Lailatul Qadar ini. Apa yang dipetik dari Lailatul Qadar antara adalah sebagai petunjuk bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik, umat yang akan mendapatkan Lailatul Qadar, yang mendapatkan keistimewaan ibadah melebihi dari 1000 bulan, melebihi dari 83 tahun lebih bulan. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan kita maksimalkan untuk beribadah. Selanjutnya, karena umat Nabi Muhammad SAW di samping fisik yang lemah, yang pendek, yang kecil, serta umur yang pendek, maka Allah memberikan kesempatan untuk dapat melipat gandakan amal-amalan dengan adanya Lailatul Qadar, sehingga nanti dapat mengumpulkan banyak pahala, berani bersaing dengan umat-umat Nabi terdahulu, bahkan melebihi pahala kita dengan umat-umat Nabi terdahulu. Selanjutnya dengan Lailatul Qadar diharapkan umat Nabi Muhammad SAW menekuni ibadah puasanya sejak dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi yang mendapatkan Lailatul Qadar ini tidak hanya yang separuh-separuh saja, atau hanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, atau yang di hari yang ganjil saja di bulan Ramadan, tapi yang dipersiapkan mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Entah itu Ramadannya 29 hari atau 30 hari. Nah, kita tiap malam kita maksimalkan untuk bermunajat, untuk berdoa, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, karena Lailatul Qadar adalah malam kepastian, malam pengaturan, penetapan, maka untuk memperbaiki langkah hidup dan kehidupan yang akan datang, manusia disuruh menekuni setiap malam-malam di bulan Ramadan ini untuk beribadah. Karena untuk kita tidak tahu bagaimana nasib kita, bagaimana perjalanan hidup kita, maka kita selalu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya catatan kita, supaya takdir kita, supaya perjalanan hidup kita ditata Allah Subhanahu wa Ta'ala, diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala biar lebih baik. Bertambah iman kita, bertambah ilmu kita, bertambah ibadah kita, bertambah pahala-pahala kita, sehingga kita mudah untuk dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala beberi hisab, dan kita tercatat tergolong orang-orang yang soleh. Selanjutnya, nilai manusia bukan karena umur yang panjang, tetapi amal yang akan dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kita melihat orang itu tidak karena fisiknya, tidak karena rupanya, tidak karena jabatannya, tidak karena rupanya, tidak karena panjang umurnya, tapi bobot nilai ibadahnya, bobot imannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan semua perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjauhi larangan dan dilarang Allah Subhanahu wa taala. Wabarakatuh 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 wabarakatuh. Allahumma fina min kulli bala'i dunya wal adab akhirah wa sibana min haqqi la nabi wa nabiyika karim syarad dunya syarad akhirah wa faradu lana wa inna rahimin. Allahumma fir lana dzunubana wa nuridim warhamhum kama rabbana sawara minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wasna'fiyahum wal amwat yassir umurana wa dunya wa akhirah ya Allah wa qudi hajatina hajatid dunya wa akhirah ya Allah wa maqdim lana ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma innaka fuqarin tuhibbu fani karim. Allahumma jika minna Rabbana ftah bainana wa baina qaumin bihaqqin fadili. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunna khasirin. Rabbana arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'a batila batilan tijaba. Rabbana taqabbal minna ya aliman tub alaina innaka Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yunin warzuqna imana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillah ya Allah ya Allah ya Muhammad sallallahu ya Rabbi bil Mustafa bali ma musidana waghfir lana ma min karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Kepada Bapak Ibu sekalian, juga anak-anakku SMK Al-Hikmah Masjid Kudus, semoga ceramah di bulan Ramadan ini dalam tema Malam Lailatul Qadar ada berkah dan manfaatnya. Amin Allahumma. Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.